bahasa kitanya tolak bala. Amalan tolak bala. Karena kenapa tadi disebutkan? Karena saat gerhana matahari dan gerhana bulan ini, kita ini diberi tanda peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita apa? Takut. Ya, bahkan dalam hadis itu disebutkan Rasulullah SAW itu sampai pernah apa? Sampai ketika terjadi gerhana itu keluar dari rumahnya sampai menyeret pakaiannya, saking buru-burunya dan ketakutannya. Nah, jadi jangan dianggap seperti fenomena biasa ini, ya. Nah, dalam sebuah hadis dari Asma dari riwayat Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam amara bil itaqati fi kusufi syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk apa? Membebaskan budak ketika terjadi apa? Terjadi gerhana matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian, pembacaan dan juga penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala wa radiya'an. Kita kali ini masuk kepada pembahasan baru, yaitu pembahasan mengenai sholat dua gerhana atau yang dinamakan sholatul kusufain, ya. Sholatul kusufain ini termasuk sholat sunnah yang juga selain disunahkan, dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah, ya. Dan kita ketahui bahwasannya sholat-sholat yang disunahkan itu terbagi menjadi dua secara garis besarnya, yang dimana disunahkan dengan disertai anjuran untuk melakukannya secara berjamaah, dengan sholat sunnah tanpa ada anjuran, tanpa ada anjuran untuk dikerjakan secara berjamaah. Dan yang paling afdal daripada sholat-sholat sunnah yang sholat-sholat yang disunnahkan dengan disertai anjuran untuk dilakukan secara berjamaah, yang pertama adalah sholat dua hari raya yang sudah kita bahas di kajian terakhir. Lalu pada tingkatan setelahnya, di bawahnya adalah sholat gerhana yang akan kita bahas pada kajian kali ini, ya. Dimana sholat gerhana ini hukumnya sudah kita ketahui sunnah, tapi bukan hanya sekedar sunnah saja, tapi dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu wa radiya'an mengatakan la yajuzu tarkuha, nggak boleh ninggalin. Tapi maknanya tidak boleh di sini bukan berarti haram, artinya meninggalkannya, tetapi maknanya saking ditekankannya, disunnahkannya, yaitu sampai jangan ditinggalkan. Begitulah kurang lebih maksud daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Dasar daripada pensyariatan sholat dua gerhana ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita mesti tahu dulu dasarnya nih, pensyariatan daripada sholat gerhana ini, ya. Adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan sahabat Mughirah ibn Syu'bah, di mana ia mengatakan kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari. Yauma mata Ibrahim, bertepatan dengan wafatnya, meninggalnya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui jamaah sekalian, itu menikah kurang lebih 11 kali. Ya, menikah berapa kali?
11. Dalam riwayat disebutkan 12. Ya. Tapi beliau meninggal dalam kondisi meninggalkan 9 istri. Meninggalkan 9 istri. Istri yang salah satu di antara 12 itu, menurut riwayat yang 12, itu wafat di masa hidupnya Rasulullah SAW. Yang satunya diceraikan oleh beliau, dan satunya lagi sudah menikah tapi belum sampai bertemu. Ya. Ala kulli hal, di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW itu adalah Maria Al-Qibtiyah. Ini adalah salah seorang budak perempuan yang dihadiahkan oleh pemimpin Mesir di masa Rasulullah SAW, yang bergelar pemimpinnya saat itu Muqawqis. Jadi bukan Fir'aun. Di zaman Rasulullah itu pemimpinnya namanya bukan Fir'aun, tapi Muqawqis. Jadi Muqawqis ini menghadiahkan bighal, hewan percampuran antara kuda dengan keledai, dan juga seorang budak perempuan yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW dan melahirkan anak yang bernama Ibrahim. Ya. Nah, ketika tapi Ibrahim ini nggak lama hidupnya, masih kecil sudah wafat. Nah, bertepatan dengan hari wafatnya Ibrahim ini meninggal, terjadi gerhana matahari. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk melakukan sholat gerhana. Lalu beliau menyampaikan sebuah khutbah, inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih. Jadi matahari dan bulan ini tidaklah terjadinya kepada keduanya itu gerhana disebabkan karena ada meninggalnya seseorang atau kelahiran seseorang. Fa idza raaitum, jika kalian melihat, fasallu wad'ullah, maka laksanakanlah sholat dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW menyuruh apa? Kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan, ngumpul nontonin, enggak. Tapi apa? Melaksanakan sholat. Bahkan dalam hadis yang lain itu, kita seharusnya untuk merasa khawatir dan takut ketika apa? Terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, walaupun menurut ilmu pengetahuan saat ini, ya, tentu kan ilmu pengetahuan ini kan bukan berarti ketika ada penemuan itu berarti sudah itu menyingkap keseluruhannya. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang belum tersingkap, ya kan. Nah, jadi kalau menurut ilmu pengetahuan sekarang ini sebuah fenomena yang biasa-biasa saja. Tetapi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita itu untuk merasa takut. Karena kenapa? Bisa jadi di balik fenomena tersebut ada sesuatu ayat, ya, atau tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan kepada kita semua, yang diharuskan, makanya kita diharuskan untuk apa? Untuk merasa khawatir dan takut dan melaksanakan sholat sebagai bentuk apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaifiatnya seperti apa? Penulis di sini rahimahullahu taala mengatakan, sholatu kusufi syamsi wa khusufil qamari raka'atan. Salat gerhana matahari dan maupun gerhana bulan, ya, itu terdiri daripada 2 rakaat. Ya, tentu ketika kita melaksanakannya dengan meniatkan apa? Niat usolli kusufa asyams au kusufal qamar, ya, atau khusufal qamar. Jadi gitu. Kalau syams itu artinya apa? Matahari, qamar bulan. Jadi usolli kusufa asyams, kalau gerhana bulan khusufal qamar, ya. Jadi gitu. Jadi niatnya kurang lebih, ya, kusuf asyams, ya, ya, atau khusufa al-qamar, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi niatnya seperti itu, 2 rakaat. Jadi jangan niat sholat. Kalau niat sholat, jadi kita nggak niat, artinya tidak terhitung melakukan apa? Melakukan sholat sunnah kusuf, sholat gerhana, tapi terhitungnya apa? Sholat sunnah biasa saja, mutlak, ya.
Wa tajuzu fiha thalathu kaifiyat, dan diperbolehkan kita dalam melakukan sholat khusuf syams atau khusuf al-qamar itu ada 3 kaifiyat. Jadi di dalam pelaksanaan sholat gerhana ini ada 3 kaifiyat yang diperbolehkan untuk kita melakukannya. Tidak terbatas pada satu kaifiyat yang biasa kita kenal atau biasa kita kerjakan dalam atau ketika terjadinya fenomena gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ihdaha, yang pertama, wahiyya aqalluha. Jadi ini yang paling minimal. Artinya ketika kita melakukan kaifiyat yang pertama ini, kita terhitung melakukan sholat gerhana bila kita meniatkan untuk melakukan sholat gerhana. Antusalla karak'atai sunnati subuh. Melakukannya 2 rakaat biasa saja seperti kita melakukan sholat apa? Sholat qobliyah subuh. Ya. Jadi kalau kita melakukan sholat sunnah seperti biasa, sholat sunnah yang biasa kita kerjakan, tapi kita meniatkan tujuannya untuk sholat gerhana bulan atau gerhana matahari, itu juga terhitung telah melakukan apa? Iya, sholat sunnah gerhana. Nah, kenapa kaifiyat ini diperbolehkan? Yang biasanya kita ketahui kan 2 rakaat dengan setiap rakaatnya ada 2 kali ruku. Artinya 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Loh kan begitu, Ustaz? Iya, memang itu salah satu di antara 3 kaifiyat, bukan berarti selain dari kaifiyat tersebut tidak diperbolehkan. Nah, untuk kaifiyat yang tadi ini, yang pertama ini, dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Qabisah Al-Hilali, ya, yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i, di mana disebutkan ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat gerhana sebanyak 2 rakaat tanpa ada keterangan di dalam hadis ini, ya, melakukan setiap rakaatnya 2 kali ruku. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan akan adanya kaifiyat, yaitu apa? Sholat 2 rakaat saja sudah cukup untuk dikatakan apa? Melaksanakan sholat gerhana. Bahkan kaifiyat ini adalah kaifiyat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Sholat kusuf ya begini udah, seperti sholat sunnah biasa, tanpa ada 2 kali ruku di dalam setiap rakaatnya. Ya, jelas ya. Nah, tapi Imam An-Nawawi mengatakan hadis yang kita pegang, yang nanti akan kita jelaskan kaifiyatnya, itu lebih masyhur hadisnya dan lebih banyak riwayatnya. Lalu yang selanjutnya adalah antusalla bi ziyadati ruku'aini wa qiyamaini bila tatwil. Ya. Melakukan sholat gerhana ini dengan 2 rakaat, dengan setiap rakaatnya ada 2 kali ruku. Ya, 2 kali berdiri. Dan di setiap berdiri dari ruku membaca atau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Jadi ketika selesai membaca surat ruku dan ketika bangkit daripada ruku tersebut mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Hanya saja perbedaannya nanti ada setelah bangkit dari ruku yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, lalu disebutkan di sini bila tatwilin, tanpa memanjangkannya. Ya, tanpa memanjangkan. Jadi artinya bacanya biasa-biasa saja. Ya, bacanya biasa-biasa saja. Nah, sebelum ke situ kalau seseorang masbuk ketika sholat gerhana, terhitung mendapatkan rokaatnya saat mendapatkan ruku yang mana? Kan kita tahu orang mendapatkan mendapatkan rokaat ini ketika mendapatkan ruku bersama imam. Perhatikan ya, bersama imam dengan tumak ninah. Artinya ketika kita imam masih posisinya ruku, lalu kita ruku dan tumak ninah ya kitanya. Nah itu sudah terhitung apa? 1 rokaat, dapat 1 rokaat. Bukan berarti pas kita baru nyampe terus imamnya naik itu tidak terhitung apa? Tidak terhitung 1 rokaat. Atau kalau misalnya pada saat kita mau turun imamnya naik belum sempat kita sampai
ruku. Tidak terhitung. Jadi ada tiga kondisi ya. Kondisi pertama, ruku plus dengan tumak ninah bersama imam, lalu baru selesai baru dapat tumak ninah sebentar saja, imamnya bangkit, itu sudah dikatakan apa? 1 rakaat. Atau ketika kita baru aja nyampe, belum sempat tumak ninah, imamnya bangkit, itu tidak terhitung mendapatkan 1 rakaat. Atau ketika kita turun pada saat kita sedang turun untuk ruku, imamnya naik, itu tidak terhitung 1 rakaat. Bisa dipahami ya? Oke, itu udah clear. Sekarang pertanyaannya, kaifiyat ini kan ada 2 ruku. Ruku yang mana yang jadi tolak ukurnya untuk dikatakan seseorang mendapatkan rakaat? Ruku yang pertama atau ruku yang kedua? Para ulama menjelaskan ruku yang pertama. Jadi kalau seseorang masuk atau ikut sholat gerhana di saat imamnya berdiri yang kedua dari rakaat yang pertama, dia tidak terhitung mendapatkan 1 rakaat. Atau bersama imamnya di ruku yang kedua pada rakaat yang pertama, itu tidak dikatakan mendapatkan apa? 1 rakaat. Tapi kalau dia ruku bersama imam di ruku yang pertama dengan kondisi tadi yang saya jelaskan yang tadi sebelumnya, maka dia dikategorikan apa? Mendapatkan 1 rakaat. Jelas ya? Baik. Nah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari memberikan komentar. Jadi di dalam hadis itu ada penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan sholat kusuf itu dengan 3 kali ruku per 1 rakaatnya. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan 4 kali ruku per 1 rakaatnya. Tapi kenapa nggak ada yang mengamalkan hadis-hadis tersebut? Nah, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, hadis ini syadz. Hadis ini syadz. Apa itu syadz? Begini. Kita tahu, misalnya ada 1 orang rawi, ya kan, kita tahu dalam satu hadis ini redaksi hadis ya, redaksi hadis ya. Hadis ini kan membutuhkan sama yang namanya isnad, sanad ya, sahabat, lalu dari Rasulullah kan tentu di sini, ke muridnya, lalu ke muridnya baru sampai ke misalnya Imam Al-Bukhari misalnya. Bisa dipahami ya sejauh ini ya? Oke. Lalu syadz itu apa sih Ustadz? Kita tahu satu tingkatan atau generasi ini kadang jarang terjadi yang ngambil cuma 1 orang, betul kan? 1 orang alim ini pasti memiliki beberapa murid. Jadi ada muridnya fulan, ini muridnya fulan lagi, ada muridnya fulan, ya. Taruh dalam 1 ini ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 orang yang mengambil. Yang kategorinya 4 orang ini adalah rawi yang thiqah, yang bisa diambil atau diterima periwayatannya. Akan tetapi kita tahu, di antara yang kredibel ini pasti ada yang lebih alim, betul kan? Seperti kita analoginya gini aja gambarannya, kalau untuk ngetahui. Di kelas unggulan, kan kadang kelas 1 ini, kalau kelas A ini anak-anak unggulan, anak cerdas semua. Tapi nggak semua anak cerdas ini kecerdasannya sama semua. Pasti apa? Ada perbedaan. Nah, jadi bisa syadz itu apa? Ketika misalnya yang ini ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 3, ini ranking 4. Si ranking 4 ini menyelisihi periwayatan ranking 2, ranking 3, dan ranking 1. Kalau seandainya ranking 4 ini diambil, dia meriwayatkan sendiri, diterima nggak? Diterima. Ini orang alim semua nih, unggulan semua nih. Kalau sendirian dia diterima. Tetapi karena dia meriwayatkannya ini berbeda dengan si ranking 3, ranking 2, ranking 1, hadisnya sahih tapi syadz, menyelisihi, itu disebut sebagai syadz. Jadi tidak diterima. Artinya tidak, hadis itu kalau dia sendirian dia sahih,
Tapi karena ada riwayat yang lain yang barengan dengan dia, yang kebetulan dia menyelisihi yang lain itu, yang notabene yang lainnya yang diselisihi itu lebih alim, lebih thiqah. Nah, maka disebabkan karena penyelisihan tersebut menjadikan periwayatannya tidak bisa diterima. Nah, begitu pula dengan apa? Yang 4 kali ruku, 3 kali ruku. Nah, padahal hadis itu riwayat Muslim. Hadis itu riwayat Muslim. Nah, itu makanya bahayanya kalau seseorang baca hadis sendirian lalu menyimpulkan, bukan masalah baca hadisnya silahkan, tetapi menyimpulkannya itu yang jadi masalah. Ya, kita tidak seperti umat yang lain, ada sebagian yang melarang pengikutnya untuk apa? Membaca kitab sucinya atau buku panduannya, kecuali harus dibimbing, nggak boleh sama sekali. Jadi cuma dipilihkan aja ayatnya. Enggak, kita boleh, silahkan baca, tetapi yang tidak dibolehkan apa? Seseorang yang tidak memiliki keilmuan yang cukup matang, lalu dia menyimpulkan sendiri, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, nah, ini sedikit agak keluar, tapi ada punya kaitannya, dan ini menjadi tarbiyah untuk kita semua. Baik, jadi yang kaifiat yang kedua, 2 rakaat dengan setiap rakaatnya 2 kali ruku, tapi tanpa memanjangkan. Thalithatuha, yang kedua, antusalla kadzalika bitatwil, seperti kaifiat yang kedua tetapi dengan memanjangkan. Apa? Berdiri, ruku, ya, dan 2 sujud. Ini menurut pendapat mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, kalau di dalam hadis itu disebutkan berdiri pertama, di rakaat pertama itu membaca suratul Baqarah. Berdiri kedua di rakaat pertama seperti membaca apa? Surah Ali Imran. Berdiri ketiga di rakaat yang kedua, ya, atau berdiri pertama dari rakaat yang kedua seperti membaca surah An-Nisa. Berdiri yang keempat atau berdiri yang kedua dari rakaat yang kedua seperti membaca surah Al-Maidah. Nah, begitu juga dalam hal apa? Rukunya dan sujudnya. Dan tidak memanjangkan di mana? Di i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Jelas ya? Ini pendapat mu'tamad resmi. Makna mu'tamad itu adalah yang dikuatkan oleh mayoritas ulama madhab Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama-ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam An-Nawawi, beliau berpendapat bahwasannya i'tidalnya dan duduk di antara 2 sujud dalam sholat kusuf ini juga apa? Dipanjangkan. Ya, dipanjangkan, ya. Ala kulli hal, ini ada terjadi perbedaan pendapat. Baik. Lalu yang selanjutnya, beliau mengatakan, ya, wa yusannu ba'daha khutbatan, dan disunahkan setelahnya. Setelah apa? Salat 2 gerhana ini atau salat gerhana disampaikan khutbah dengan 2 kali khutbah. Jelas ya? Khutbahnya seperti khutbah Id dan khutbah Jumat. Kalau khutbah Id itu kan khutbah Id itu seperti khutbah Jumat, hanya saja ditambahkan takbir. Di khutbah pertama Allahu Akbar sebanyak 9 kali, di khutbah kedua sebanyak 7 kali. Hanya saja di dalam sholat gerhana ini tanpa ada takbir di dalam khutbahnya. Tanpa ada apa? Takbir. Ya, jadi diingat-ingat. Khutbah Id, khutbah sholat gerhana itu 2 kali khutbah. Ya, bukan apa? 1 kali. Dalilnya apa? Ijma'. Karena semua kaum muslimin dari zaman dahulu, dari lintas zaman itu mengamalkan apa? Mengamalkan 2 kali khutbah. Baru orang belakangan ini yang ngeritik ini berame jadi 1 kali khutbah. Enggak bisa begitu.
Karena kalau misalnya seandainya yang benar satu kali khutbah, berarti umat ini tidak terjaga namanya. Betul ya? Karena bergenerasi-generasi melakukan suatu hal yang salah tanpa ada yang mengkritik dan membenarkannya. Masa nunggu orang belakangan baru ada? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin umat ini ismah, punya ismah, maksum umat ini. Umat ini secara globalnya maksum, bukan perorangannya ya. Umat ini secara globalnya maksum. Jadi nggak akan mungkin umat ini bersepakat melakukan sebuah kesalahan. Jadi justru kalau ada yang mengatakan ini agama kita ya, agama Islam ya, beda dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik itu nggak dalih seperti dari seperti ini. Kakek-kakek kita ini nggak pernah ngelakuin itu masih itu dalil yang tidak diterima. Sedangkan agama Islam ini dahulu nggak ada yang melarang ini. Dahulu kita sudah mengerjakannya. Ini juga termasuk dalil. Ya, baik. Jadi jelas ya, intinya di situ. Nah, di dalam khutbah kusuf dan atau khutbah sholat gerhana ini disunnahkan bagi khotib itu untuk memperbanyak anjuran melakukan kebaikan bagi orang yang mendengarkannya. Seperti membanyak bertaubat, sedekah, ya, dan membebaskan budak ini di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW. Karena kenapa? Ke semua hal ini, pertama taubat, terus sedekah, terus membebaskan budak, ini semua amalan-amalan bahasa kitanya tolak bala. Amalan tolak bala. Karena kenapa tadi disebutkan? Karena saat gerhana matahari dan gerhana bulan ini, kita ini diberi tanda peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita apa? Takut. Ya, bahkan dalam hadis itu disebutkan Rasulullah SAW itu sampai pernah apa? Sampai ketika terjadi gerhana itu keluar dari rumahnya sampai menyeret pakaiannya, saking buru-burunya dan ketakutannya. Nah, jadi jangan dianggap seperti fenomena biasa ini, ya. Nah, dalam sebuah hadis dari Asma dari riwayat Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam amara bil itaqati fi kusufi syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk apa? Membebaskan budak ketika terjadi apa? Terjadi gerhana matahari. Nah, khutbah ini hanya dikhususkan bagi yang sholat berjamaah saja. Sholat berjamaah, ya. Adapun kalau orang yang sholat kusufnya sendirian, ketika dikarenakan dia tidak mendapatkan jamaah atau tidak ada yang menyelenggarakannya, maka nggak disunahkan khutbah. Kalau misalnya yang sholat kusufnya perempuan, Ustaz, tidak masalah. Nanti setelah diantara perempuan itu apa? Menyampaikan nasihat. Baik. Nah, kita selesai membahas mengenai tata cara sholat dua gerhana. Akan tapi sebelum kita masuk ke bab berikutnya, ada beberapa permasalahan yang harus diketahui terlebih dahulu. Pertama, sholat kusuf ini kalau dilakukan secara berjamaah bagi imam, pada saat gerhana matahari bacaannya sir, tidak dikeraskan, bacaannya sir. Ini pendapat 3 madhab. Adapun Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat kalau sholat gerhana matahari dan gerhana bulan kedua-duanya bacaannya jahar, imam menjaharkan, ya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Adapun 3 mazhab mengatakan sholat gerhana matahari itu disirkan, lirih bacanya, tidak ada keras suaranya. Adapun gerhana bulan apa? Membacanya dengan suara yang keras bagi imam, ya. Hal ini berdasarkan hadis, ya, disebutkan hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, shalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kusufin la nasma'u laha sautan. Kami melakukan sholat gerhana matahari dan kami tidak mendengar suara daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam hadis riwayat Bukhari nih, perhatikan hadisnya, perhatikan ya. Faqama qiyaman tawilan, lalu Rasulullah SAW berdiri yang sangat amat panjang. Nahwan, seukuran min suratil Baqarah, seukuran membaca suratul Baqarah. Artinya kalau ukuran kan perkiraan, bukan mendengar membaca suratul
Baqarah. Artinya apa? Suaranya tidak dikeraskan. Jelas ya? Jadi pada salat kusufis syams itu apa? Membacanya dengan suara yang pelan. Nah, bukan berarti nggak boleh saat kalau suara kenceng, nggak ada masalah dengan niat mengikuti pendapat siapa? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan juga nggak salah juga kalau pas sholat gerhana matahari bacaannya lirih atau tidak keras. Nah, lalu yang selanjutnya permasalahan selanjutnya adalah sekitar ada 3-4 permasalahan. Permasalahan pertama ya tadi udah. Permasalahan yang kedua adalah sholat kusuf ini dilaksanakan ketika melihat. Paham ya? Ketika melihat. Kalau misalnya terjadi mendung, karena pernah kejadian kan beberapa tahun yang lalu kan, diperkirakan atau diumumkan terjadinya gerhana tapi tidak kita lihat, maka tidak disunahkan untuk melakukan sholat gerhana. Kalau sempat terlihat lalu tertutup awan, nggak ada masalah, sudah terlihat ya. Kalau misalnya belum sempat mengerjakan, tiba-tiba gerhananya selesai, ya sudah, nggak sholat lagi. Atau kalau misalnya gerhana matahari, ya belum sempat mengerjakan, walaupun di hitungan perkiraannya gerhananya ini berlangsung sampai jam 7 malam misalnya, gerhana mataharinya misalnya. Tapi udah keburu apa? Terbenam mataharinya. Tetap kita nggak sholat. Karena kenapa? Sebabnya sudah hilang. Sebabnya apa? Melihat. Karena sudah tidak terlihat lagi mataharinya. Ya, baik. Lalu yang selanjutnya, masalah sholat ketika terjadi bencana alam. Apakah disunahkan melakukan sholat seperti sholat kusuf ini? Karena kita ketahui, sholat kusuf ini kan sebagai tanda peringatan dari Allah. Begitu juga dengan bencana alam. Para ulama, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasannya tidak disunahkan melakukan sholat secara berjamaah seperti pelaksanaan sholat gerhana. Akan tetapi disunahkan untuk setiap dari kita ini melakukan sholat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini berdasarkan apa? Amaliyah dari beberapa orang sahabat yang melakukan hal tersebut. Jadi mereka sholat kalau terjadi gempa bumi atau apa segala macam, itu disunahkan kita untuk apa? Melakukan sholat sunnah. Nah juga kata para ulama, di antara bencana itu adalah meninggalnya orang alim. Maka itu kata Ibnu Abbas, meninggalnya orang alim itu seperti bopeng yang tidak akan bisa ditutup kecuali dengan penggantinya. Itu kalau kita nutup bopeng susah nggak? Iya, susah. Nah, ya udah. Orang alim di sini maksudnya adalah ulama agama ya, maksudnya gitu. Karena ulama agama ini yang membimbing orang supaya jadi tadi jalannya bengkok bisa jadi jalan apa? Lurus. Ya. Jadi dengan meninggalnya orang alim ulama ini termasuk bencana besar. Baik, alhamdulillah kita selesai membahas tentang apa? Sholat kusuf. Sekarang kita masuk sholatul istisqa, sholat meminta hujan. Sholat minta hujan ini disunahkan, ya, disunahkan untuk kita mengerjakannya. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak, bukan hanya kekeringan doang, kurang air juga. Misalnya kita nih, kan kita tahu nih daerah atau secara garis besar negara kita ini, alhamdulillah Allah berikan kelimpahan air. Tapi kadangkala airnya itu bisa dikatakan agak seret lah gitu, bukan nggak ada air sama sekali, ya. Nah ketika kondisi seperti itu juga disunahkan untuk apa? Istisqa, minta hujan. Atau ketika airnya ini jadi kualitasnya berubah, menurun, yang tadinya enak atau jadi asin, payau dan seterusnya, itu kita juga disunahkan untuk apa? Istisqa. Bahkan para ulama menjelaskan, dan perhatikan, sholat istisqa itu tidak harus dilakukan ketika kekeringan itu terjadi di daerah kita.
Di daerah lain pun juga kita disunahkan untuk melakukan istisqa dalam rangka memintakan hujan untuk saudara kita di daerah lain. Jadi di sini menunjukkan akan apa? Solidaritas kaum muslimin. Lihat urusan minta hujan aja gara-gara saudara kita yang kekiran, kita juga disunahkan. Apalagi kalau sampai saudara kita ada yang paham ya? Terus nggak mau nolong. Nah, ini termasuk ke dalam khudlan namanya. Jadi khudlan itu apa ya? Membiarkan atau memboikot, ya, mengacuhkan. Nah, itu lebih tepatnya. Mengacuhkan ketika kondisi saudara kita membutuhkan pertolongan. Nanti kata Rasulullah SAW, siapa yang mengacuhkan saudaranya ketika saudaranya dalam kondisi meminta pertolongan dan dia tidak melakukannya pertolongan, tidak menolong saudaranya, padahal dia mampu nih ya, kita bicara ya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengacuhkan orang tersebut di saat dia membutuhkan pertolongan. Ya, jadi itu namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu setipe, bukan harus sama, setipe dengan perbuatannya. Ya, ala kulli hal. Jadi di sini para ulama menjelaskan, jadi penyebabnya bukan hanya telatnya hujan saja. Hujannya ada misalnya, tapi apa? Sebagian belum dapat. Bukan sebagian belum, artinya curah hujannya misalnya tidak memenuhi kebutuhan kita misalnya. Kita di situ disunahkan untuk meminta untuk istisqa. Bukan bikin apa namanya hujan buatan, ya. Ya, disitulah ala kulli hal. Nah, sholatul istisqa ini atau istisqa minta hujan secara garis besar ada 3 kaifiat. Ada 3 kaifiat. Kaifiat pertama, berdoa aja. Berdoa, setiap dari kita ini berdoa di waktu-waktu mustajab atau di momen-momen dan saat-saat mustajab. Kaifiat kedua, meminta khatib untuk memanjatkan doa istisqa di saat dia khutbah Jumat. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi atau dimintakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berkhutbah Jumat. Toto datang ada Arab Badui. Ya Rasulullah, kita binatang ternak kita kehausan dan harta kita bla bla bla, intinya mengeluhkan tentang kondisinya, akan kekeringan dan kurangnya curah hujan. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya dan memintakan hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu juga, sebelum Rasulullah turun dari mimbarnya, hujan tuh turun. Nah, tapi mintanya hujan, bukan minta berhentinya. Hujannya selama 1 minggu. Hujan. Nah, ini negara Arab nih. Ya, zaman dulu bukan rumahnya pakai apa ya? Tanah liat. Nah, kalau kena hujan terus, hancur kan rumahnya kan? Nah, itu dia. Akhirnya pekan depan nih Arab Badui balik lagi. Ya Rasulullah, apa? Minta berhenti hujannya. Jadi pekan yang itu dia minta hujan, pekan berikutnya dia minta berhenti hujan. Rasulullah jawab atau menjawab permintaan itu, apakah minta diberhentikan hujan? Bukan. Mintanya apa? Hujannya dibagikan ke daerah sekitar. Lihat rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tidak menolak rahmat. Ya. Jadi kalau udah rahmat kita udah cukup, kita merasa cukup, suruh dibagiin kemana? Kayak ke yang lain, ya. Nah, lalu yang ketiga, kaifiatnya sebagaimana yang dijelaskan dijelaskan oleh penulis. Nah, sholatul istisqa ini disunahkan juga untuk diulang-ulang kalau misalnya apa? Kalau belum juga turun. Tapi kalau misalnya udah janjian nih. Janjian tanggal sekian, jam sekian, sholat istisqa. Belum sempat dikerjakan, turun hujan dan udah keburu kumpul orang. Ngapain tuh? Tetap sholat. Sebagai bentuk rasa syukur. Jelas ya? Nah, itu dia. Baik. Nah, juga disunahkan yang menyelenggarakan sholat istisqa adalah pemimpin daerah. Daerah. Dengan meninstruksikan selama 3 hari orang-orang yang ada di bawah wilayah kekuasaannya itu untuk berpuasa pertama. Puasa 3 hari. Dan puasa saat itu hukumnya sangat ditekankan.
walaupun tadinya nggak wajib kan, ya. Lalu yang kedua adalah untuk maaf-maafan. Kalau ada yang musuhan, untuk maaf-maafan. Lalu yang ketiga adalah mengembalikan semua kezaliman yang dilakukan oleh setiap baik pemimpinnya atau masyarakatnya. Kenapa begitu? Pertama, taubat ini akan mendatangkan rezeki, diantaranya hujan. Ya, bermaaf-maafan ini mengundang rahmat, dan juga mengembalikan kezaliman ini juga mengundang rahmat dan ampunan daripada Allah. Dan ketika diperintahkan oleh siapa? Pemimpin, maka kondisinya saat itu pemimpin itu sudah dikategorikan saat itu menjadi pemimpin yang adil. Yang dimana salah satu doa mustajab itu bila dipanjatkan oleh pemimpin yang adil. Jelas ya? Nah, baru yang hari keempatnya keluar dengan apa? Dengan pakaian yang tawadhu, jangan bagus-bagus. Beda sama sholat Id. Bahkan kalau bisa keluar dengan membawa hewan ternak, anak kecil, orang-orang yang sudah papah, tua renta, dikeluarin semua. Karena kenapa? Bisa jadi Allah mengabulkan doanya bukan gara-gara doa kita. Gara-gara apa? Tuh hewan. Hewan ternak yang merasa apa? Kehausan, kesempitan. Nah, itu dia. Maka jangan sekali-sekali meremehkan orang-orang lemah di antara kita. Orang-orang kurang. Karena Rasulullah mengatakan bisa jadi kita ditolong oleh Allah itu bukan karena kekuatan orang-orang besar di antara kita, tapi karena kenapa? Orang-orang lemah yang berdoa dengan penuh tulus dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya salatul istisqa rakaatan. Salat istisqa ini 2 rakaat ka salatil Id, seperti salat Id. Seperti salat itu maksudnya apa? 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Disunahkan di sela-sela takbirnya itu membaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Ka salatil Id wa yusannu qablaha, dan disunnahkan sebelumnya, sebelum salat Id, au ba'daha, atau setelahnya. Apa? Wahwal afdol, dan setelahnya itu lebih afdol. Khutbatan, 2 kali khutbah. Ka khutbatail Id, seperti khutbah hari raya. Nah, tadi disebutkan hari raya itu khutbahnya di khutbah yang pertama membaca apa? Takbir sebanyak 7 kali. Yang pertama, 9 kali. Yang kedua sebanyak 7 kali. Kalau sholat istisqa diganti bukan takbir, tapi apa? Istighfar. Ya, dibanyakin pokoknya. Dibanyakin takbirnya, diganti dengan istighfar. Karena kenapa? Di antara sebab terbesar telatnya hujan gara-gara apa? Dosa. Jadi kita harus apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan mintalah ampun kepada Tuhanmu dikarenakan Ia Maha Pengampun, yursilis samaa 'alaikum midrara, dan Dia akan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan yang deras. Ya, wa yumdidkum, dan akan menghamparkan bi amwalin, dengan harta yang banyak, wa banin, anak keturunan, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian karena istighfar kalian taman-taman dan juga sungai-sungai. Artinya apa? Rezeki ini diantara asbab yang mendatangkan rezeki adalah apa? Banyakin istighfar. Dan diantara orang yang mungkin telat punya anak, juga diantaranya ikhtiarnya adalah apa? Banyakin istighfar. Ya. Wa yubdilu takbir fihi ma bil istighfar, dengan mengganti ya takbir dengan istighfar. Nah, di khutbah, di sela-sela khutbah membanyak istighfar, dan di khutbah pertama udah mulai berdoa di situ. Khutbah pertama sudah mulai berdoa. Di khutbah kedua, ya, setelah lewat sepertiganya, itu menghadap ke arah kiblat. Orang kan kalau khutbah menghadap ke arah siapa? Jamaah. Yang notabene khotibnya pasti membelakangi kiblat. Tapi kalau di khutbah yang kedua,
doa di khutbah kedua itu justru menghadap kiblat dengan mengangkat tangan sampai ya terlihat ketiaknya gitu ya. Dan juga disunahkan kalau imamnya pakai rida tuh yang ditaruh di ini, atau misalnya sorban ya, atau shimak gitu, atau gutrah, itu dibalik. Jadi gini nih. Ya. Ini misalnya dipakai di atas di kepala gini ya. Nah, ini dibalik ke kanan terus juga seperti ini. Posisinya dibalik. Iya. Terus yang depan jadi ke belakang. Iya. Iya. Paham ya? Paham. Jadi begini, dibalik terus seperti ini. Yang depan yang tadi di depan jadi buat di belakang. Iya. Tujuannya apa? Karena kata para ulama, ya itu sebagai bentuk optimisme kita, seperti halnya kita merubah kondisi ya, surban kain yang kita pakai itu, Allah juga merubah kondisi kita yang tadinya kekeringan dalam kesempitan jadi kesuburan dan kelapangan. Begitu. Ya. Nah, nah itu dia. Ya. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan sholat istisqa. Kalau misalnya tadi kan disebutkan yang ini kita tutup ya dengan satu masalah ya. Kalau misalnya kan tadi dianjurkan yang menyelenggarakan, menginstruksikan siapa? Pemerintah, pemimpin. Kalau misalnya nggak ada instruksi, tetap bikin aja. Ya. Tetap membuat. Nah, juga ketika turun hujan ya, ketika terdengar suara gemuruh guntur, itu disunahkan untuk membaca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Nah, itu ketika dengar gemuruh guntur. Nah, ketika mulai turun hujan, disunahkan kita buka peci kita. Kalau misalnya pakai bajunya double, dilepas supaya kita mengenakan bagian tubuh kita ini pada hujan yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau misalnya mengalir, ada air yang tadinya kering terus mengalir air, itu disunahkan kita untuk mandi di situ. Ya, sebagai bentuk memperlihatkan nikmat Allah ya. Kan Allah tuh suka kalau kita diberikan nikmat kita perlihatkan. Ya, nah itu sebagai memperlihatkan dan menyaksikan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, kalau misalnya hujannya kalau begitu hujan turun, disunahkan juga membaca Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau misalnya hujannya kita minta berhenti, ngomongnya apa? Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, berikan hujannya untuk sekeliling kami, jangan kepada kami. Nah, jadi jangan minta berhenti. Jangan pelit kita, yang mau rahmat kan bukan kita doang. Betul ya? Nah, jadi kita harus solidaritas juga kepada saudara kita sama muslim. Nah, kita tutup dengan satu hadis, disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, ya, dari Rasulullah SAW, yustajabud du'a fi arba'ati mawatin. Ada 4 momen yang dimana doa itu mustajab. Yang pertama, indal tiqa'is sufuf, ketika berperang. Jadi ketika kaum muslimin itu bertemu ya, sedang berperang dengan musuhnya. Jadi itu kalau orang yang berjihad itu kayak saudara-saudara kita Palestina tuh banyak-banyak doa, itu termasuk waktu mustajab. Ya, wa inda nuzulil ghaith, dan ketika turun hujan. Wa inda iqamatis shalah, dan ketika diiqamatkan atau ketika dikumandangkan iqamah. Dalam riwayat lain ketika azan. Ya, wa inda ru'yatil Ka'bah, dan yang keempat ketika melihat Ka'bah. Nah, itu jadi 4 momen saat yang dikategorikan sebagai tempat yang mustajab. Nah, tadi disebutkan ketika iqamah salat, jadi adzan itu sudah tempat waktu mustajab, antara adzan dan iqamat juga mustajab, saat iqamah dikumandangkan juga mustajab. Jadi manfaatkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan pasti dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik
Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.